Halo semua, apa kabar? Aku hari ini mau ngajarin kalian carane aku ngedit foto-foto wedding. Jadi kemarin minggu lalu tuh aku barusan ada foto wedding di Sydney. Itu bareng tiga orang, dua fotografer sama dua videografer. Nah biasanya apa sih yang perlu dilakukan setelah sesi? Biasanya itu kita backup file foto-fotonya dan video-videonya ke hard disk. Kenapa sih kita perlu backup? Ya jelas lah ya, supaya kalau misalnya tiba-tiba memory cardnya korup atau hilang atau rusak, nah kita tuh aman gitu loh, karena ada backup filenya. Nah biasanya tuh kita pakai komputer lah ya, laptop. Jadi kita kayak bawa laptop buat ngebantu buat backup filenya. Nah tapi kali ini aku cuman bawa iPad aja. Kenapa sih bawa iPad? Ya soalnya biar lebih ringan, lebih ringkas, apalagi kan harus traveling ya ke luar kota, ke Sydney. Pasti kalau kita traveling tuh kayak pengennya yang lebih ringkas lah, lebih ringan, jadi kayak biar nggak ribet gitu loh. Nah untuk tutorialnya menyusul ya setelah video ini. Nah sekarang aku udah balik ke Melbourne. Nah sekarang kita mau ngedit fotonya. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Nah sekarang aku bakal nunjukin ini. Jadi hasil dari backupan filenya tuh biasanya sih gini. Jadi tiap klien aku kasih folder, kasih ada tanggalannya. Jadi 2021, terus ini bulan, ini tanggal. Jadi kan nanti bakal ke sort. Contohnya bisa kita lihat lagi kayak yang di 2020 kayak gini. Terus ini 2021 kayak gini. Nah kemarin itu nama kliennya Aldrich Vanessa di Sydney, tanggal 14 bulan 3 tahun 2021. Nah biasanya tuh aku kasih folder dua folder untuk foto dan video. Jadi kalau orang raw ini maksudnya raw foto, terus yang video ini video footage-nya. Karena aku fotografer, jadi kan kita hari ini mau ngedit foto-fotonya aja ya. Jadi kita masuk ke raw, terus nanti kita bikin dua folder lagi. Ini aku, terus ini fotografer yang kedua. Jadi raw-rawnya semua kesimpan dengan rapih di sini. Terus karena aku pakai dua kamera kemarin, satunya Fuji, satunya Sony, aku pisahin lagi ke folder F itu folder Fuji, folder S itu folder Sony. Ya, karena wedding ini totalnya ada 1300 foto tambah 400, ya sekitar 1700an foto untuk satu orang. Dia 1600, ya sekitar total sekitar 3200 foto. Lumayan banyak sih ya. Makanya kita pakai kita pakai Lightroom buat kayak bikin file manajemennya ini lebih gampang. Yuk kita buka ke Lightroom Classic. Jadi kalau biasanya sih aku selalu open new catalog untuk setiap klien yang ada. Jadi klien baru, klien Aldrich Vanessa, kita bikin namanya Aldrich Vanessa Wedding di folder yang tadi udah kita buat. Kita create, skip, nanti dia bakal buat katalog baru. Jadi setiap sesi itu satu katalog, jadi lebih gampang. Karena kalau katalog itu kita bisa kirim katalognya, jadi nggak harus kirim. Kalau misalnya kita mau kasih orang buat kayak toningnya, kita nggak perlu kasih sekitar tadi berapa, ini tuh ada kira-kira hampir 120an giga untuk total filenya. Ini 64, ini 64 juga, 62, berarti ya 120an giga. Kan lama banget ya buat kalau ngirim gitu. Jadi kalau kita mau suruh orang buat editin, kita tinggal kirim katalognya aja. Itu paling sekitar 2 giga, 3 giga. Jadi lebih gampang buat kirim-kirimnya. Oke. Jadi ini kita udah kebuat katalog yang baru. Di sana klik import to begin. Kita import. Terus kita pilih source-nya. Karena tadi udah kepilih di sini, kita tinggal klik
folder raw-nya aja. Nanti dia bakal otomatis ngedetect semua foto-foto yang ada di folder itu. Jadi meskipun kita bikin banyak folder di dalam-dalamnya, dia bakal otomatis ngedetect semua foto-fotonya. Terus untuk yang di sini kita bikin build previewnya standar aja. Jadi sebenarnya ada minimal nih kalau misalnya buat yang komputernya nggak terlalu cepat, jadi kayak biar dia loadingnya tuh lebih cepat, dia pakainya minimal aja. Tapi kalau aku biasanya pakai standar. Kalau yang paling bagus 1:1 sih, jadi kayak benar-benar kualitasnya bagus. Cuma standar aja udah cukup. Kalau yang ini aku kayaknya dia di antara minimal sama standar. Oke lah, kita pokoknya biasanya pakai standar. Terus jangan lupa ini build smart previews, jangan lupa dicentang. Terus yang penting lagi adalah sort by capture time. Nah jadi biasanya tuh kalau sebelum wedding biasanya tuh kita kayak nyamain jam di kamera masing-masing. Jadi kamera fotografer 1 sama fotografer 2 tuh harus sama jamnya, biar waktu dibikin di Lightroom-nya ini bisa lebih gampang ngaturnya secara kronologikal. Jadi dari pagi sampai malam itu kayak urut antara kamera satu dan kamera yang lain. Kalau enggak kacau banget. Jadi meskipun kita nanti capture by time, kita sort by capture time, kalau kameranya nggak sama jamnya, bisa aja nih misalnya di kamera 1 kita sebenarnya udah di prosesi, tapi ketika kita scroll kamera yang satunya lagi baru kayak mulai awal yang kayak capture detail, capture apa kayak gitu-gitu kan, kayak jadi nggak nyambung ya. Jadi kayak lebih ribet aja ngeditnya. Jadi itu penting banget, jangan lupa untuk nyamain jam di semua kamera. Nah jadi sekarang ini udah kepilih semua. Sort by capture time ini penting, build smart preview juga penting. Ini aku nggak pernah pakai. Habis itu jangan kliknya dan kliknya import. Oke, kita klik import. Jadi dia bakal importing files. Nah ini waktunya sih lumayan lama guys. Kalau 3000 foto mungkin sekitar 30 menit. Jadi kita bisa nyantai dulu. Oke, kita lanjut nanti kalau sudah selesai. Nah, oke, balik lagi. Jadi tadi setelah lama banget nunggunya, kira-kira hampir 1 jam sih. Soalnya mungkin karena filenya banyak banget, sekitar 3.200 lebih, 3.300, 3.400. Nah, tapi karena tadi udah kebikin smart preview, jadinya kalau kita mau kirim-kirim katalognya lebih gampang sih. Jadi nggak perlu ngirim raw filenya langsung, tapi kayak tinggal kirim katalog sama smart preview, orang lain kayak udah bisa buka filenya tanpa perlu raw-nya. Jadi mereka juga bisa ngedit. Nah kita bisa lihat ya. Jadi sekarang langsung kepisah sendiri. Di sini ada fotografer 1, fotografer 2. Aku karena pakai 2 kamera, ini Fuji, ini Sony. Totalnya ya 3.300 foto. Ya tipikal sih buat kalau wedding seharian, emang sekitar segituan. Nah kita mulai ya. Jadi pertama yang biasanya aku lakuin itu kita bikin collection, create collection. Kita bikin QC sama ACC. QC itu buat kalau, jadi biasanya tuh kita tiap kali habis sesi sekitar 3 harian itu kita kayak kasih namanya itu teaser itu. Jadi kayak foto-foto ya yang penting-penting, yang bagus-bagus aja. Jadi misalnya kayak wedding, berarti aku kayak ngasih kira-kira
seratusan foto. Jadi biar kliennya tuh bisa tahu, oh hasil fotonya kira-kira kayak gini. Terus buat misalnya mereka mau kayak ngepost di Instagram atau di mana, mereka bisa langsung dapat dalam 3 hari setelah sesi. Biasanya juga kalau lagi photoshoot, photoshoot yang paling studio atau apa gitu, kita juga kasih, jadi biar mereka juga bisa langsung tahu hasilnya kayak apa. Itu yang QC. Kalau ACC itu kayak mirip all files tapi udah dihapus-hapusin yang kayak jelek-jeleknya. Jadi misalnya ada yang blur, nggak fokus, atau misalnya salah framing atau gimana, itu biasanya kan kita nggak perlu kasih ke klien, jadi itu kita delete. Jadi yang bagus-bagus kita masukin ke ACC. Terus biasanya aku mulai dari satu kamera dulu, maksudnya satu orang dulu. Satu orang, misalnya aku ya, ini bisa kita lihat, kita pencet spasi. Jadi itu kita yang pakai tuh library sama develop. Library itu cuma buat ngeliat sebagian besar kayak gimana, soalnya kalau library itu bisa lebih cepat loadingnya. Nah kalau develop tuh buat yang kayak mulai ngedit-ngedit highlight, shadow, semua pakai preset, bisa di situ. Jadi awal-awal kan ini, jadi pertama tuh kita buat nyari foto-foto yang bagus buat teasernya. Kita di library, terus kalau mau lihat di zoom kita tinggal pencet spasi, jadi langsung kelihatan ke zoom. Terus cara biar ini tinggal kanan kiri lumayan cepet kan loadingnya. Kalau di develop dia lebih lama. Nah cara cepet buat misalnya kita tahu, oh foto ini bagus, terus kayak kita mau masukin buat teaser, kita pencet B itu nanti dia untuk masuk ke quick collection nanti munculnya di sini, quick collection. Kalau kita nggak mau, kita misalnya oh nggak jadi deh kayaknya jelek, kita tinggal pencet B lagi buat ngilangin dari quick collection. Gampang ya. Jadi sekarang kita pilih yang kira-kira bagus. Ini boleh. Jadi biasanya tuh kalau pagi kita foto-foto detail-detailnya dulu. Kayak cincin, terus ini ada wow, ada parfum, ada gelang, ada hairpiece. Terus pas dia lagi makeup kita biasanya juga kayak sambil foto-foto. Oke. Sepatu, detail sepatu. Terus yang menarik, ini hasil foto aku pas mereka lagi pre-wedding juga di Sydney, pakai buat wallpaper, seru banget guys. Terus momen-momen kecil gini, jadi kayak lagi dipakein robe, itu biasanya bagus-bagus. Terus jadi tuh biasanya untuk sesi wedding di pagi hari di bride itu kita ada photoshoot, kayak dia lagi pakai robe-nya. Kita kayak quick select aja, cepet. Terus kemarin itu kita ada, jadi mereka itu bride sama groomnya kayak masing-masing bikin kayak
love letter gitulah. Jadi mereka bakal bacain di pagi hari. Nah terus kita lagi kayak tadi ini sekalian sambil ngerekam, sambil kita foto-foto juga, terus mereka baca. Terus biasalah mereka pasti emosional pas bacanya. Terus guys, kalau misalnya kalian pengen tahu yang mana sih yang udah masuk ke quick collection itu caranya di sini tuh kita lihat ada tanda bundar. Nggak terlalu kelihatan sih, tapi pokoknya ada tanda bundar. Itu maksudnya sudah masuk ke quick collection. Kalau nggak mau dipilih, tinggal cek delete, nanti bundarnya hilang. Jadi itu awal-awal kan tadi ada foto sendiri, terus foto sama bridesmaids, kebetulan ini adiknya sendiri, terus foto-foto pakai robe. Habis itu baru mereka ganti pakai dress, terus mereka kayak pakai caranya kayak pakai sepatu. Bride-nya udah siap buat nunggu first meeting. Jadi itu ceritanya kalau pagi hari setelah mereka berdua siap buat ketemuan, jadi si bride-nya udah siap, terus nungguin cowoknya. Cowoknya tadi bakal datang ke rumah ceweknya. Ini kebetulan mereka di satu hotel, jadi kayak tinggal nunggu si cowoknya masuk ke kamar ceweknya. Ceritanya lagi datang, si groomnya menunggu, bride-nya menunggu. Terus ketemu, terus dibukakan. Terus kalau mau ngasih tahu nih shortcut buat kayak foto yang bakal di reject, karena nih ada lensa yang bocor, kita pakai X, set as rejected. Jadi nanti bisa kayak langsung delete all rejected files, jadi kayak lebih gampang. Terus ceweknya pasangin bunga. Ini bocor dulu ya. Reject. Rame-rame, nah yang miring kayak gini reject. Terus yang penting momen-momen kayak gini sih, karena sebenarnya wedding itu lebih pentingin momen ya. Bentar nyalain AC panas. Oke, jadi yang momen-momen gini yang penting, jadi biar kelihatan mereka gimana sih pas di hari hanya. Terus ini guys, jadi pas hari itu, jadi rencananya habis selesai prosesi itu, meeting apa segala macam, mereka tuh mau photoshoot di garden di atas hotelnya gitu. Cuman pas kemarin itu malah ternyata hujan dan anginnya tuh kenceng banget, jadi ini kayak nggak memungkinkan buat photoshoot. Terus payung kan mereka juga bawa payungnya rusak, jadi mereka bawa payung 2 langsung rusak karena ketiup angin. Wah parah, jadi makanya nggak jadi banget photoshoot di garden itu karena anginnya kenceng banget.
Jadi caranya setelah itu kayak langsung makan siang aja. Habis itu kita jalan-jalan ke Sydney Opera House. Nah enaknya tuh gini sih, kalau lagi hujan orang-orang kayak turis-turis gitu pada males keluar kan pastinya, jadi kayak kosong gitu, jadi kayak enak buat difoto. Jadi sebenarnya nanti setelah kita pilih-pilih foto gitu nggak mesti semuanya harus dipakai ya. Jadi nanti setelah selesai pilih-pilih nanti kita ke quick collection, nanti kita bakal ada delete lagi yang mana yang kira-kira masuk atau enggak. Aduh rambutnya reject, ini aku suka reject bocor. Bagus. Ini kalau yang kayak gini orang ini bisa gampang sih buat ngeditnya. Jadi nggak dicek ini. Terus ternyata di Opera House terus di bawahnya itu juga lumayan bagus, kita bisa foto. Terus sesi jalan ini bagus pas ketawa. Apa ada mobil cek aja. Terus sesi kedua kita di Harbour Bridge. Jadi kita mau foto pakai mobilnya, mereka kebetulan sewa limousine. Sekarang kita mau foto pakai mobilnya. Kita pilih yang bagus. Ini oke. Ini reject. Ini oke lah. Oke, moving on. Jadi mereka ceritanya open champagne, terus kayak minum bareng, toast. Kissing. Ini oke. Terus di sisi sebelahnya, oh ini di Park Hyatt Hotel, jadi dekat situ juga. Oke, cepat aja. Udah, oke. Oke, cepat. Kita bertiga. Bentar, bisa dilihat. Oh, oke, kirain dia merem. Oke, bagus. Konyol. Terus foto yang gaya minimalis.
bentar. Merem ya, kayaknya merem. Reject. Oke, boleh. 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 Terus ceritanya pas di sini mereka kayak lagi latihan dansa, karena emang nanti mereka bakal ada dansa gitu. Segini, bagus, close up. Terus guys, pas di venue-nya bagus banget. Jadi itu kayak restoran gitu, garden. Nah, sayangnya sih karena rodok mendung ya, jadi kayak cahaya mataharinya nggak bisa terang masuk gitu. Jadi apalagi warnanya biru-biru gitu karena habis hujan. Jadi kalau nyampe ke venue, yang pertama kali kita lakuin tuh biasanya ngambil ambience, ya kayak dekor, pernak-perniknya, itu kan bagus banget. Habis itu kita ngambilin guest, tapi ngambilnya nggak yang kayak gini di reject aja sih. Kalau yang lagi mukanya manyen gitu, kok C X. Bodong. Ini ngapa dah? Reject. Nah, tamunya udah lah ya. Ya, nah, sayang banget misfokus. Tuh kan, nih kayak gini nih contohnya. Jadi kemarin tuh udah nyamain jam tapi kayaknya agak beda dikit ya akhirnya. Jadi kamera Fuji sama kamera Sony nggak nyambung. Jadi contohnya kayak gini, beratnya belum masuk, seharusnya di kamera Sony belum masuk, tapi tiba-tiba di sini sudah ada. Jadi kayak kacau. Jadi pelajaran penting sih guys, jangan lupa nyamain jam di kamera. Ini merem juga sih, jadi delete. Ini brush match-nya masuk. Sini. Oke lah, aku bingung jadinya, kita masuk ke yang S aja. Jadi semuanya kamera Sony dulu. Aduh, tuh sebelah ngapain dah.
masuk, terus baru brushnya masuk. Boleh, ini bagus. Ini merem reject, boleh, merem. Ini tanya lagi, ngasih speech, tamu-tamu. Waduh, tapi orang belakang apa dah? X. Doa bareng, pakai cincin, bentar ya, mau ke sini. Bagus, ketawa, buka fail, terus habis itu kiss. Bagus. Terus ada ini tanda tangan. Terus perjamuan, blur, delete. Terus mereka marching out. Ini mereka dilemparin bunga. Tempatnya agak gelap ya guys, coba kita lihat. ISO 1000 sih masih oke. Ini miring. Ini aduh bunganya terlalu tinggi. Ini bagus. Ini oke, kelihatan mukanya. Pokoknya cari yang kelihatan muka ya. Kalau udah nggak sengaja ke reject, cara ngilangin rejectnya kita nggak bisa pencet X lagi, tapi kita pencetnya U, remove flag. Terus mereka ceritanya ada zoom sama orang tuanya secara private. Bolehlah satu, karena lagi COVID ya, terus kayak orang tuanya dari Indo kan, jadi nggak bisa terbang, jadi mereka adain acara Zoom. Terus kesini orang tanda tangan, itu MC-nya, terus pas masuk. Ini nge-blur. Ini merem. Jadi tuh pas acaranya mereka ada juga ngeplay video dari teman-teman dan sanak saudara yang dari Indo. Terus ini aku juga coba kenapa warnanya kayak gini. Aku nyoba pakai silent shutter, jadi pakai electronic shutter. Nggak bisa guys, ini banget ngeblur. Kalau ngeblur, jadi banding. Jadi beda ya. Ini pakai electronic shutter, ini pakai mechanical shutter. Tapi ini juga di reject. Electronic shutter. Adanya speech, ngeblur, ini zoom,
tamunya, reject blur, speech, boleh tawa, kayaknya bagus, ini satunya aja. Ini bayi. Aduh, speech lagi. Bagus yang ketawa-ketawa. Lagi potong kue. Pegangan tangan. Mereka lagi dansa. Aku suka yang ini bagus. Yang ini kayaknya jangan deh. That's why kita kayak nggak pernah kasih all files. Dan sebenarnya jangan sih, maksudnya apalagi yang belum pernah, maksudnya belum diedit. Kalau kasih all files tuh kayak apa ya, klien jadi kayak ngelihat, loh ternyata kok fotonya kayak gini, loh kok fotonya kayak gitu. Jadi kayak profesionalitasnya kita kayak nanti bakal dipertanyakan. Terus sebenarnya ya emang kayak gitu kenyataannya. Makanya kita kayak sebagai sebisa mungkin jangan ngasih raw files sama all files. Kalau mau kasih ya yang udah diedit. Ini mereka lagi mau lempar bunga. Ini aku ngeburst. Delete. Oke, delete. Bagus. Oke, boleh. Ini bagus. Kok reject? Salah. Bagus. Reject. Bagus. Reject. Aduh. Bagus. Aduh, blur. Ini bagus. Aduh, bagus tapi blur. Maka ini pentingnya pakai kamera yang bisa trackingnya bagus guys. Aduh, Sony A9 pengen banget sih, cuma mahal, apalagi yang baru Sony A1 mantap. Aduh, talinya reject deh, talinya turun, tali turun, blur. Mundur, tarik turun lagi. Nah yang kayak gini kan nggak mungkin kan kita kasih ke klien, makanya kayak janganlah kasih all files, apalagi yang belum diedit, kacau. Bagus, kiss. Tangannya woi, fix tangan. Ini kayak dibikin gif. Nah, bagus. Duh, blur. Lagi. Ini si bocah. Blur. Oke. Habis kamera 1. Kita start dari sini lagi.
Ini tadi oke. Dia mau dimasukin kayak gitu. Jadi ini kamera Fuji yang 35, jadi sedikit wide tapi warnanya bagus. Aduh, terus lagi ini reject, bagus, ambil barang family, ambil sama sertifikat, ambil sama pendeta, ambil merem, dilihat. Oke, si bocah foto boleh, foto-foto family gini ambil ya. Buat ambience nanti aja. Ini ambil. Lagi speech. Merem ambil. Merem. Ini ambil. Ini apa? Ini ambil. Ambil merem, ambil Oke, foto-foto grup kayak gini sebisa mungkin kayak dikasih, jadi biar dia bisa share ke teman-temannya juga. Kayaknya bagus yang ini. Terus foto kuenya kok miring ya, asem. Es krim sama teman-teman ini boleh ambil. Ini pas games ambillah 1-2. Lagi potong kue. Ambil. Merem. Flash dance. Gelap banget ya ini, 3200 ISO. Aku suka sih pas ini. Ambil. Kis tengah ambil. Terus sama teman ambil.
Ini aja udah berapa nih? 196 foto guys. Nanti pasti bakal ada yang dihapus-hapus lagi. Ini udah terakhir foto berdua. Depan kissing. Oke. 200 dari kamera, dari aku 200. Oke, biar nggak kelamaan kita coba ya edit dulu. Jadi kita masuk ke develop, terus biasanya yang pertama aku lakuin adalah langsung klik preset. Aku pakai presetnya ini AFFOB, A Fist Full of Bolts. Itu kayak itu nama fotografer di US sana. Aku sering pakai presetnya dia karena apa ya, warnanya kayak bagus gitu. Terus yang biasanya aku lakuin itu adjust exposure-nya. Jadi karena emang ngambilnya gelap, jadi aku kayak naikin sesuai dengan yang aku suka. Terus mainin temperature-nya juga. Gini oke. Terus karena dia tuh suka pakai green kan, jadi aku biasanya kurangin green-nya. Ini oke. Terus cara biar cepet itu klik shift, terus control shift S buat copy paste settingannya. Jangan pakai jadi local adjustment ini di untick, spot removal untick, crop transform di untick juga, itu synchronize. Jadi biar cepet itu bisa gitu guys. Kita bisa ngedit, kita langsung lihat kayak gimana hasilnya. Udah bagus. Ini kayaknya agak keterangan, kurangin terlalu kuning, kita samain lagi. Mantep kan guys, cepet nih. Lagi ini biasanya kalau kayak gini aku kadang suka jadiin black and white. Kalau black and white aku pakai X-Chrome Vivian Maier. Tinggal nyalain kontras exposure, kurangin kontrasnya sedikit. Sama karena kadang nggak lurus, kita pakai pencet R, habis itu tinggal arahin dikit. Bentar, sip. Ini udah oke. Ini kayaknya nih nggak enak nih, dikurangin lagi segini ya. Oke. Terus dress ini juga kita coba kalau pakai preset kayak gimana. Hilangin dulu grainnya, naikin temperature, terus exposure. Bagus guys. Oke, sip. Kayaknya ini terlalu agak kuning dikit. Nah segini, sip. Terus lagi pakai ini, grainnya kita matiin, sudah naikin, kita copy paste. Oke, udah oke. Terus dia pakai anting, kurangin kontrasnya, shadownya naikin lagi, highlightnya kurangin, exposure naikin. Nggak beruntusan sih, tapi nanti caranya biar nggak beruntusan kita bisa pakai software namanya Portraiture. Tapi itu cuman kayak ngalusin ya, tapi kadang kalau jerawat-jerawat gede kayak gini kita harus Photoshop. Nanti kita bakal Photoshop manual. Ini kita copy paste aja langsung. Enggak, kita ini kontrasnya kita naikin deh kali ini. Terus pas gini kita terangin juga
kontrasnya kita nyalain. Terus pas beauty kita terang, temperature-nya kita naikin. Udah oke. Kita bisa copy paste ini sampai sini. Ini agak miring kayaknya. Terangin. Kontrasnya kita nyalain. Juga ini bagus. Kita turunin terlalu terang. Kayak ini kita coba black and white kayak apa ya? Black and white. Ini kontrasnya naikin, terangin lagi. Highlightnya turunin. Enggak deh. Ini bagus. Berwarna aja. Terus kan gini, kita tuh ngeliatnya mukanya. Kalau mukanya sudah bagus, kadang ya ini kakinya gelap gitu kan. Caranya tuh kita pakai ini radial filter. Kita naikin exposure-nya, jadi kayak yang kena radial itu exposure-nya bakal naik segini. Kita naikin lagi sedikit, shadow-nya naikin juga biar nggak hitam. Kita enter, kita lurusin lagi. Oke, sini terusnya naikin sama kayak tadi. Ini naikin karena pahanya jadi hitam. Terus pas baca ini kayaknya bagus hitam putih. Cakep. Oke, kembali kita pakai Avok Mini. Terus kelihatan nggak ini kan agak ungu, sini hijau. Itu namanya chromatic aberration. Kita bisa pakai ini lens correction, terus manual. Yang ungu-ungu dihilangin, kelihatan kan? Ini ungu, less ungu. Ini yang hijau. Itu hijau, yang hijau nggak gitu kelihatan, tapi mendingan. Oke, udah aman. Terus ini kita klik lagi presetnya, nanti ini grain, exposure-nya kita naikin. Bagus. Terus foto. Exposure naikin, terusnya turunin dikit. Kita sip. Ini bisa kita drag sampai sini deh. Ini oke, kurangin dikit. Itu kayak terang-terang. Jadi radial filter ini bisa buat apa ya, buat gelapin juga bisa. Caranya yaitu tinggal di turunin aja exposure-nya, terus yang sini kayak tadi terlalu terang. Bentar. Oke, better. Sini juga ini keterangan. Rapihin dikit. Terus ini tangannya gelap, kita pakai exposure radial juga. Kayak tengah sini gini. Naikin lagi. Oke. Terus ini terang. Ya, segini cukup.
juga cukup. Terus kalau yang ini kayaknya mau bikin 2 version. Caranya bikin 2 version itu bentar, ini atau ini ya? Oke, ini jangan deh, ini aja, ini lebih bagus. Jadi ini kita naikin dikit, kita terangin punggungnya. Terus caranya itu adalah create virtual copy. Jadi dia bakal double. Yang virtual copy itu ada kayak lipetan kertasnya gini. Kita bisa jadiin hitam putih. Hitam putih, mantap. Terus naikin highlight turunin. Sini juga, ini kayaknya mau bikin hitam putih. Terus kayaknya mau ya. Terus ini kembali kita pakai ke preset. Ya, oke, bisa kita copy paste sampai selesai foto di kamar. Oke, selesai foto di kamar. Ini kita terangin, sisi sini kita terangin juga. Kayaknya terlalu hijau, kita naikin. Sip. Oke nih, tinggal copy paste. Bagus. Pokoknya diterangin. Terus terang ini oke. Terus foto bareng. Mungkin lebih kuning. Ini dalam flare kita tambahin ya radial di sini. Oke. Itu guys, caranya guys. Sebenarnya ngedit gini nggak terlalu susah sih menurutku, cuman perlu kesabaran aja karena banyak banget kan. Kayak gini tuh kayak manual satu-satu. Kalau nggak sabar ya kasih orang aja suruh edit. Ini oke. Ini terus gitu. Terus kalau mau ngilangin kayak gini, ngilangin saklar gitu, paling enak sih di Photoshop ya, soalnya kalau Photoshop lebih cepet, lebih lancar. Di sini ada namanya spot removal atau shortcutnya Q. Ini kita bisa gede kecilin pakai scroll wheel di mouse. Terus tinggal klik. Kalau beruntung ya beruntung. Kalau enggak ya susah.
Terus ini oke, naikin dikit deh. Sama ini. Oke. Oke, sekian lah, itu aja dulu. Kira-kira ngerti lah ya apa prosesnya dari foldering nama-namanya, terus import ke Lightroom Classic, terus cara tadi shortcut pakai B buat kayak quick collection, terus nanti jadi nanti masuk ke ini di quick collection, terus nanti kita bisa apa kayak sorting lagi yang mana yang kira-kira bakal kita kasih ke klien buat teasernya. Habis itu udah deh, nanti kita ekspor. Oke, sekian dulu. Kasih tahu menurut kalian kayak gimana, menurut kalian lumayan gampang nggak, atau kalau misalnya ada input atau apa saran, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Oke, see you in the next time. Bye bye.